pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, ibu juga alhamdulillah sehat ya anak-anak ibu. Jadi siap untuk belajar hari ini? Semangat? Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, coba dilihat dulu sekelilingnya, teman-temannya hadir semua. Lengkap? Iya, bagus ya. Jadi anak-anak ibu, sebelum belajar kita biasanya juga setelah berdoa lakukan apa? Ya, nyanyi lagu wajib nasional. Hari ini kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Berdiri dulu, berdiri. Biar semangat ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sudah ya, kita sudah menyanyi. Pasti kalian berpikir kenapa tiap hari kita menyanyikan lagu wajib nasional, ya kan? Tujuannya adalah anak-anak ibu agar kita selalu ingat dengan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia, dan juga akan tumbuh kecintaan kita terhadap negara kita Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Ada yang tahu materi apa? Benar, pengumpulan data. Sudah dibaca bukunya? Coba sekarang kalian buka buku cetak kalian, halaman 198. Sudah dibuka? Nah, di situ kalian bisa lihat ada gambar 2 orang siswa yang sedang memegang lembar kertas ya. Lembar kertas apa itu, Ibu? Nah, coba kalian baca dulu tulisan di bawahnya. Ibu tunggu. Sudah? Nah, anak-anak ibu, jadi gambar tersebut kan ada 2 siswa nih sedang memegang lembar kertas. Jadi mereka itu menunjukkan bahwa ini di data diri kami, seperti itu. Nah, apa itu data diri? Jadi anak-anak ibu, pertama kita harus tahu dulu ya pengertian data. Data adalah kumpulan fakta. Jadi kalau data diri berarti kumpulan fakta mengenai diri kita, diri seseorang. Contohnya apa? Misalnya, coba kalian lihat lagi di gambar berikutnya, itu ada data diri di mana siswa itu fotonya seperti pas foto di rapot kalian kan. Lalu ada di situ ditunjukkan berapa ukuran sepatunya, berat badannya, dan tinggi badannya. Nah, itulah ya contoh dari data diri. Lalu masuk kita ke data lingkungan sekitar. Data diri tadi udah paham ya? Ya. Kalau data lingkungan sekitar berarti data yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Contohnya, misalnya ibu ingin tahu data suku di kelas kita. Lingkungan ini ya, lingkungan kelas kita. Jadi, maka ibu bukan hanya harus mencari tahu data suku Yosi saja misalnya, tapi ibu juga harus tahu data siswa-siswa lainnya yang ada di lingkungan ini, di kelas ini. Seperti itu, berarti ibu harus tahu apa suku Rizka, apa suku Daniel, apa suku Manda, seperti itu. Nah, coba sekarang kalian lanjut ke halaman 199. Kalian baca, di situ ada teks bacaan berjudul Mengenal Data. Nah, di situ akan dijelaskan secara detail apa itu data, apa itu pengumpulan data. Nah, coba sekarang kalian baca lagi, ibu tunggu ya. Sudah dibaca? Sudah paham berarti nih apa itu pengumpulan data? Paham? Nah, ibu sudah menyiapkan media pembelajaran berupa audiovisual atau video agar kalian lebih paham lagi, lebih sampai lagi konsep dari materi ini. Jadi ibu mau kalian tonton baik-baik videonya. Catat bila ada yang penting, karena setelah ibu tayangkan video ini, kalian akan ibu berikan latihan mandiri. Jadi, ibu bilang sekali lagi untuk perhatikan baik-baik. Jadi ini dia videonya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang
Pengumpulan data. Apakah kamu tahu apa itu pengumpulan data? Pernahkah kamu mendengarnya? Assalamualaikum. Semangat belajar kan? Seperti yang sudah disebutkan, hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Nah, yang kalian lihat di video awal tadi merupakan beberapa ikon dari kota Medan loh. Unik dan indah bukan? Yuk kita ke materi. Sebelumnya, pernahkah kamu mengukur tinggi badan di sekolah? Lalu, berapakah tinggi badanmu? Dan siapakah di antara teman-temanmu yang paling tinggi? Jadi, untuk bisa mengetahui semua itu, kamu harus terlebih dahulu mengetahui tinggi badan semua teman-temanmu, bukan cuma tinggi badan kamu saja. Lalu, jika sudah dapat, catat hasilnya. Nah, proses menanyakan, mengukur tinggi badan, dan mencatat hasilnya tadi itu termasuk ke dalam kegiatan mengumpulkan data. Maka, pengumpulan data ialah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Lalu, apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data sendiri memiliki jenis loh. Berdasarkan cara pemerolehannya, data dibagi menjadi dua. Pertama, data primer dan kedua, data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam cara pengumpulan data. Di antaranya, pertama, melalui tes. Data diperoleh dengan cara melakukan sebuah tes. Biasanya, Bapak atau Ibu guru akan melakukan tes atau ulangan di dalam kelas untuk memperoleh data hasil belajar siswa agar bisa mengetahui perkembangan belajar tiap siswanya. Lalu yang kedua ada bertanya langsung. Sebuah data juga bisa didapatkan dengan cara bertanya langsung. Sebelum melakukan teknik ini, pastikan kamu sudah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Contoh daftar pertanyaan yang bisa kamu buat seperti: pertama, apa buah kesukaan kamu? Dan kedua, apa buah yang tidak kamu sukai? Mudah kan? Kamu bisa membuatnya pasti. Cara mengumpulkan data selanjutnya yaitu isian singkat. Isian singkat merupakan pengumpulan data di mana masing-masing orang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Nah, dalam video situ ada contoh lembar isian singkat ya. Terakhir, ada pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan kemudian dicatat. Beberapa data yang dapat diperoleh dengan pencatatan langsung adalah tinggi badan dan berat badan. Sebenarnya masih ada cara pengumpulan data yang lain, tapi cukup ini dulu ya. Setelah mampu mengumpulkan data, sekarang ayo kita berlatih menyimpulkan data. Nah, di situ ada nilai ulangan matematika suatu kelas. Biasanya dalam menyimpulkan data akan timbul pertanyaan seperti berapa nilai terendah dan nilai tertinggi, berapa siswa yang nilainya di bawah 75, dan berapa siswa yang nilainya 85 ke atas. Untuk bisa menyimpulkan dan mengerjakan ini, maka terlebih dahulu kita mengurutkan data dari angka terkecil sampai terbesar. Nah, ini sudah terurut ya. Lalu pertanyaan pertama tadi kita jawab yuk. Pertama, berapakah nilai terendah dan nilai tertinggi dari data? Ya kita lingkarin ya, ini ya. Mudah saja karena sudah diurutkan, 60 nilai terendahnya dan tertinggi 90. Selanjutnya ya. Berapa siswa yang nilainya di bawah 75? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya yang ibu lingkarin ini. Ada 60, 65, 70, 70, 70. Nah selanjutnya berapa siswa yang nilainya 85 ke atas? Kita lingkari lagi. Kita hitung ada sebanyak 13 siswa. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang pengumpulan data. Semoga membantu kamu dalam memahami materi ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Nah, sudah kalian lihat videonya? Bagaimana?
Sudah semakin paham mengenai pengumpulan data? Iya, sudah ya. Sangat jelas ya di dalam video itu. Pertama dari pengertian data, yuk kita bahas lagi. Pengertian data tadi adalah kumpulan fakta. Lalu pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data. Nah, untuk mengumpulkan data ada macam-macam caranya, seperti wawancara, apalagi ya tes, lalu penyebaran angket atau kuesioner, isian singkat, pencatatan langsung, dan observasi atau pengamatan. Nah, anak-anak ibu, jadi sudah paham benar nih? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Yakin? Nah, kalau sudah, sekarang ibu mau kalian mengerjakan latihan mandiri seperti yang sudah ibu bilang tadi di awal ya. Ini latihan mandiri dikerjakan secara individu, jangan contek-mencontek, usahakan kerjakan sendiri ya. Ini bagikan over ke teman-temannya di belakang. Ya, sudah, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, kumpul di meja ibu ya, sambil mengerjakan anak-anak ibu. Iya, soalnya ditulis ulang di buku tulis kalian ya. Soal yang ibu kasih jangan dicoret, nanti kumpul lagi sama ibu. Kalau ada yang tidak dimengerti mengenai soalnya, tanya ya. Alhamdulillah semuanya sudah siap ya mengerjakan latihan mandirinya. Nah, berikutnya ibu akan memberikan kalian LKPD. Apa itu LKPD? Ya, lembar kerja peserta didik. Nah, biasanya LKPD-nya kan kita kerjakan di kelas ya. Namun kali ini berbeda, ibu mau LKPD-nya itu kalian kerjakan di rumah. Kenapa di rumah ibu? Karena LKPD-nya ini berisi pengumpulan data lingkungan sekitar rumah. Ibu ingin tahu apakah kalian sudah berani, sudah mampu untuk mengumpulkan data lingkungan sekitar rumah kalian secara mandiri bersama teman kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya seperti kelompok yang lalu-lalu ya. Nah, jadi laporannya dibuat dengan sebaik mungkin dan sekreatif mungkin. Dibaca dulu petunjuk dari LKPD-nya baik-baik agar kalian mampu mengerjakannya. Nah, anak-anak ibu, sampai sinilah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Samuel? Kita simpulkan sama-sama saja, oke? Data adalah kumpulan fakta. Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data diantaranya ada tes, wawancara, isian singkat, pencatatan langsung, eksperimen, lalu ada observasi atau pengamatan. Dan anak-anak ibu, sebagai penutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya dan semoga apa yang kita hari ini pelajari dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa juga untuk diulang lagi di rumah agar lebih paham ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak ibu. Di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang penyajian data. Cukup sekian hari ini, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.